Saya yakin ucapan dari Pak Amin Rais itu bukanlah ucapan dari seorang negarawan dan politikus sejati, tetapi hanyalah sekedar ucapan sakit hati dari seorang pimpinan partai gurem yang tidak berhasil lolos ke Senayan, dan juga karena calon presiden dan wapresnya yang didukungnya tidak menang alias kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Open the Door. Jadi karena ada di luar ruangan dan malam hari, saya harus pakai kerpus ini, kedinginan. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa Pak Bamsud itu melakukan serangkaian kunjungan kerja namanya silaturahmi kebangsaan ke tokoh-tokoh politik besar, para mantan presiden, wakil presiden, dan juga pimpinan partai. Setelah sebelumnya kemarin bertemu Pak Tri Sutrisno, Pak Bamsud beserta pimpinan MPR akan melakukan kunjungan ke Pak Amin Rais untuk meminta komentar tanggapan beliau ketika melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata kemarin tanggal 5 Juni 2024 hari Rabu, malah Pak Amin Rais yang menemui Pak Bamsud di gedung parlemen MPR. Sepertinya beliau ingin bernostalgia duduk di kursi MPR. Tentunya langkah dari Pak Amin Rais yang jemput bola ini harus kita apresiasi. Pak Bamsud juga menyampaikan ini pelanggaran, harusnya kita yang sowan seperti rencana semula ke senior, tetapi mungkin Pak Amin Rais ngebet, ingin merasakan lagi duduk di kursi MPR. Kemudian beliau dipersilakan duduk di kursi pimpinan MPR, mengenang masa lalu. Secara pribadi, saya dukun politik dagelan mengucapkan terima kasih Pak Amin Rais yang telah bersedia untuk datang ke gedung MPR menjelaskan seperti apa waktu itu suasana batin saat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau amandemen itu mungkin saya kurang paham, kalau semen saya paham. Amandemen itu kalau tidak salah ya artinya adalah perubahan atau pengubahan. Silakan teman-teman kasih komentar, yaitu melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar. Sudah diubah 4 kali setahu saya. Pak Amin Rais menyampaikan permohonan maaf khususnya untuk masalah perubahan pada tata cara pemilihan presiden yang awalnya dulu tidak langsung melalui sidang MPR, akhirnya dirubah menjadi pemilihan langsung seperti saat ini, yaitu one man one vote. Alasan beliau katanya ya naif, karena kayaknya tidak mungkin kalau bisa menyuap 120 juta orang. Tapi kata beliau ternyata hari ini terjadi. Jadi semangat yang disampaikan beliau saya menangkapnya bagus, tetapi setelah saya renungkan lebih dalam ternyata itu bukan, ya menurut saya bukan sama sekali. Ini adalah bentuk kekecewaan dan rasa benci Pak Amin Rais ini terhadap Pak Jokowi. Pak Amin Rais masih merasa bahwa pemilu kemarin itu penuh kecurangan, terutama ya pemilu presiden. Makanya apa usulan beliau, yaitu kalau bisa ya tidak masalah dikembalikan lagi, diamandemen lagi Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi pemilihan tidak langsung untuk pemilihan presidennya. Waduh, ini usulan kalau dilihat sepintas kayaknya keren gitu loh. Bukan, ini usulan emosional. Sebelum kita ikuti konferensi pers dari Pak Amin Rais bersama Pak Bamsud ini di gedung MPR, perlu saya sampaikan alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Amin Rais sudah sadar kalau malaikat Israel sudah akan segera menjemputnya. Alhamdulillah sudah menyadari kalau udah tua. Tapi yang satu aneh, nggak hilang juga perasaan iri, dengki, sakit hatinya kepada Pak Jokowi.
masih mengungkit-ungkit Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi. Walaupun secara letterlek tidak disampaikan, tapi kita pasti sudah tahu yang dimaksud adalah Pak Jokowi. Tetapi ironisnya kemarin mungkin karena efek dari jabat tangan yang tidak berhasil lama itu, jabat tangan yang terlecehkan itu, sekarang lucunya Pak Amin Rais itu malah mendukung Pak Prabowo. Mungkin maksudnya supaya partai umatnya itu lolos ke Senayan. Duh, orang ini udah nggak tahu, aduh, nggak punya malu gitu loh. Ya mudah-mudahan beliau nanti husnul khotimah. Kita ikuti videonya sambil saya merokok, sambil lalu aja. Kita anggap hiburan gitu aja lah. Hiburan dari orang tua yang, mohon maaf, tidak tahu diri. Ikuti video dagelannya. Ya, kangen atas gedung ini, gedung MPR, karena 5 tahun di sini. 5 tahun. Kangen saya duduk lagi. Ya, saya sebentar saja. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau dulu MPR yang saya jadi ketuanya itu melakukan amandemen 4 tahapan, itu memang insya Allah sudah sesuai dengan konteks kepentingan waktu itu. Jadi zaman itu bergerak, ya, kita hidup dalam sebuah sejarah, bukan mitos. Kalau mitos itu mandek, ya. Sejarah itu terus berjalan pantare, ya, pari. Kemudian ada perubahan kuantitatif, tapi juga kualitatif. Bangsa besar ini tentu juga kena hukum sejarah itu. Nah, jadi kalau kami dulu itu melakukan 4 kali tahapan amandemen, itu ya alhamdulillah sesuai waktu itu. Tapi itu lebih 1 generasi yang lalu, tentu sudah berubah. Nah, sekarang Pak Bambang Susatyo dan semua ini, Pak Ahmad Basarah dan lainnya lah ya, Pak Fadil Muhammad, semuanya lah ya, ini sekarang akan membawa terus, ya. Jadi kalau di Amerika itu, saya pernah di sana, ya, itu adanya anak-anak "It's a great country, pass it on, tomorrow's children have to carry on, it's a great country, pass it on," dan seterusnya. Ini negeri besar, kata anak-anak Masih menyanyi. Mari kita lanjutkan Suara karena tomorrow's children, anak-anak masa akan datang itulah yang jadi orang dewasa, terus membawa depan terus, ya, harus sejarah untuk kebesaran negaranya. Saya kira saya kan outgoing generation, ya. Saya tinggal nunggu waktu kapan malaikat memanggil saya. Ini masih ada insya Allah beberapa, walaupun mungkin juga lebih cepat, ada juga bisa, ya. Belum tentu juga, ya. Tapi secara lahiriah kan seperti itu, ya. Jadi saya tadi menyampaikan jangan pernah pesimis. Ini negeri yang diberkati dari langit, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya. Jadi yang penting adalah bahwa di dalam perut bumi kita ini, apakah di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, itu oleh Allah itu untuk kita lebih dulu, ya. Jadi itu sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar kemakmuran konglomerat dan orang-orang gawat itu, ya. Nah, jadi ini penting sekali, ya. Jadi saya menyampaikan kalau mau dikasihkan amandemen, silahkan, ya, sesuai kebutuhan zaman, ya. Kemudian kalau ada kata presiden bangsa Indonesia asli mau dikembalikan lagi, mengapa tidak, ya, supaya nanti tidak terjadi ada manusia di warga negara ya punya paspor ini, tapi juga punya paspor asing, kemudian nyelonong, ya, dengan kekuatan uang besarnya itu bisa jadi presiden. Nah, terakhir, ya, jadi begini. Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti
kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh, ya, memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak, ya? Karena kan orangnya kan berpikir, ya, punya pertimbangan, ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi, ya. Kalau kita itu demokrasi jadi rupiahokrasi, dan rupiah brengsek semua kemudian, ya. Jadi itu sajalah, ya, mudah-mudahan kita doakan semua MPR sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi, ya. Karena kalau tidak itu nanti MPR memang kurang berbobot. Jadi intinya Pak Amin ingin demokrasi is king, tidak lagi tes is king. Begitu Pak Amin? Ya. Jadi waktu saya jadi ketua MPR itu, presiden itu kemudian kalau bangun pagi, wah di atasnya masih ada ketua MPR. Sekarang kan nggak dibisnisnya. Kalau dari Pak Amin melihatnya ini kan berarti demokrasinya mundur begitu ya Pak, nilainya itu dari kapan sih Pak, ya, atau mana yang kasus paling digarisbawahi, entah putusan MA jadi gini, jadi maaf ya, jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder, ya. Bahkan ada mengatakan apa namanya race to the bottom, ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam. Nah, saya nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, ya. Semua diambil alih, ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya. Ini juga salah beliau juga, ya. Nggak tahu, ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga disinakan, dirotasi, ya. Lantas semua nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya, ya. Untuk ingat, ya, merusak itu lebih mudah, untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu kalau namanya itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul, ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Sudah, assalamualaikum. Masih aja sakit hati lulu. Sekarang dukung Pak Prabowo. Pengen jadi menteri menantunya. Atau Bapak mau jadi menteri. Atau jadi ketua MPR lagi. Ada aja orang ini. Oke teman-teman, sudah puas mengikuti video dagelan tadi? Jadi Pak Amin Rais itu beranggapan pemilihan yang bagus, ya, tidak langsung itu dipilih oleh anggota MPR. Jadi anggota MPR itu mungkin sekitar 900, ya, saya tidak hafal. Jadi ada penambahan anggota MPR itu adalah anggota DPR ditambah kalau waktu itu ya fraksi utusan daerah. Nah, kalau sekarang ya mungkin DPD. Pernyataan Pak Amin Rais itu menurut saya justru kontradiktif, ya, dengan apa yang terjadi waktu itu. Beliau itu menganggap bahwa pemilihan tidak langsung yang dilakukan oleh MPR itu lebih jujur daripada proses pemilihan langsung yang seperti saat ini, ya, karena dia mencurigai ada kecurangan. Itu usulan yang tidak objektif, usulan yang emosional. Lah kok Anda itu enggak jujur pada diri sendiri? Apakah pemilihan presiden saat Anda pimpin saat itu, apakah memang jujur? Saat itu pemenang dari pemilu adalah PDIP, sehingga yang diajukan waktu itu adalah Bu Megawati dan Gus Dur. Tapi dengan rekayasa Anda sedemikian rupa, seperti sudah ada jejak digitalnya bahwa Anda mendatangi Gus Dur untuk meminta jadi presiden. Gus Dur sendiri sebenarnya keberatan karena sudah curiga
nanti Anda jatuhkan di tengah jalan. Oh tidak, ya ternyata memang tidak 2 bulan, tetapi kalau tidak salah setahun 2 bulan Anda menjatuhkan Gus Dur. Jadi tolong Pak Amin Rais, Anda jujur, benarkah proses pemilihan tidak langsung yang Anda lakukan beserta teman-teman yang ada dalam MPR itu bukan merupakan settingan? Kan menurut saya jauh lebih mudah mengkondisikan 900 orang, walaupun katakanlah 10.000 di gedung MPR, daripada mengkondisikan 200 juta rakyat Indonesia. Logika saja Pak Amin Rais. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menegaskan dan minta dukungan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menolak pemilihan presiden tidak langsung. Jadi pemilihan presiden secara langsung ini sudah sangat baik dan menurut saya sudah sangat fair. Tidak ada sistem yang sempurna. Tapi menurut saya dari pengalaman bertahun-tahun pemilihan presiden langsung itu insya Allah mendekati sempurna. Lebih baik, jauh lebih baik daripada jika dipilih oleh MPR. Karena di dalam MPR itu hanya berapa orang, 900, mau 10.000 pun masih mudah diatur daripada mengatur 200 juta rakyat Indonesia. Itu aja pakai logika. Apalagi 900 itu kan bukan 900 murni suara mereka. Mereka sudah dikelompokkan dengan fraksi-fraksi sesuai partainya. Setiap fraksi, setiap golongan akan mengikuti kebijakan pimpinannya. Jadi gampangnya, jadi berapa? Tinggal mungkin 6 atau 8 golongan saja yang menentukan presiden. Itu tentunya sangat mudah sekali diatur sesuai kepentingan masing-masing, sesuai kepentingan golongan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.